Hai everyone, di video kali ini gue bakal bahas tentang hipertensi krisis. Nah, hipertensi krisis apa sih? Hipertensi krisis adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 180 dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 120. Jadi nanti kalau misalnya ada pasien datang, kita periksa tekanan darahnya 190/100, nah itu masih tergolong hipertensi krisis ya. Nah, penyebab hipertensi krisis apa aja? Yang pertama, ada pasien nggak patuh minum obat, misalnya karena pasiennya bilang males minum obat, atau karena pasiennya ada mispersepsi, dia taunya cuma minum obat sampai tekanan darah turun aja, habis itu udah nggak minum lagi, padahal kan cara kerja obatnya nggak kayak gitu ya, harus diminum tiap hari. Kemudian yang kedua, ada karena kehamilan, yaitu ada preeklamsi. Kemudian yang ketiga, ada gangguan pada ginjal. Jadi kalau ada gangguan pada ginjal, sistem RAAS itu nggak bekerja dengan semestinya gitu, atau ada abnormal, jadi tekanan darahnya bisa meningkat. Kemudian yang keempat, ada penggunaan obat terlarang, contohnya kokain, ini juga bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, hipertensi krisis terbagi jadi dua, ada hipertensi urgensi, kemudian ada hipertensi emergensi. Nah, kita bahas yang urgensi dulu. Hipertensi urgensi ini tidak disertai dengan kegagalan organ, jadi nggak ada kegagalan organ, sedangkan hipertensi emergensi ini ada kegagalan organ. Nah, tanda gejalanya apa sih hipertensi urgensi? Yang pertama, biasa ada sakit kepala, pasien mengeluhkan sakit kepala, kemudian ada epistaksis atau mimisan. Kita tahu sendiri kalau tekanan darahnya tinggi, pembuluh darahnya jadi ada perubahan struktur ya, jadi dia gampang ruptur. Nah, ini kebetulan ruptur yang di hidung gitu, jadi dia mimisan. Kemudian pasien mengeluhkan sulit tidur, ya bisa karena sakit kepala atau bisa karena gejala-gejala lain yang mungkin timbul gitu. Kalau hipertensi emergensi, tanda gejalanya itu apa aja? Yang pertama itu bisa dari sini ditambah dengan ini gitu ya, ada penurunan tingkat kesadaran. Ini perlu dicurigai adanya perdarahan di cerebral. Misalnya pasiennya koma gitu ya. Kemudian yang kedua, ada penurunan fungsi penglihatan, misalnya pandangannya buram. Kita perlu berpikir atau mencurigai bahwa jangan-jangan si pasien ini ensefalopati gitu, ada kegagalan di otak gitu ya, kegagalan organ di otak. Kemudian kegagalan organ yang lain contohnya apa? Yang pertama ada infrak miokard, bisa diperiksa dengan EKG dan pemeriksaan serum troponin. Kemudian yang kedua, ada gagal ginjal akut, bisa kita siapkan pemeriksaan urinalisis, biasanya adalah ciri khasnya kadar kreatininnya meningkat gitu. Kemudian yang ketiga, stroke, bisa diperiksa dengan CT kepala, kemudian bisa tadi perdarahan di cerebral, bisa diperiksa pakai CT juga. Kemudian ada tadi hipertensif encephalopathy, tadi tandanya itu pandangannya buram atau ada penurunan fungsi penglihatan. Kemudian ada edema pulmonar, bisa diperiksa dengan X-ray dada. Nextnya kita bahas tentang treatmentnya. Kalau hipertensi urgensi ini disarankan untuk melakukan istirahat ya atau bed rest, kemudian bisa mengonsumsi obat anti hipertensi biasanya oral. Nah, target yang hipertensi urgensi ini hitungannya hari bukan jam. Karena kalau misalnya dituruninnya secara signifikan dalam hitungan jam gitu ya, langsung diturunin, itu bisa menyebabkan efek samping yang lain, misalnya stroke iskemik gitu ya, karena tekanan darahnya diturunkan secara tiba-tiba dalam angka yang besar gitu. Kalau misalnya hipertensi emergensi, treatmentnya ini bisa disesuaikan dengan etiologi. Jadi orang satu dengan orang yang lain beda. Kalau kerusakan organnya beda, treatmentnya beda juga. Tapi target perbaikan, nah ini jam gitu, pada hitungan jam. Misalnya target perbaikannya tekanan darahnya menurun 25% pada jam pertama, ini untuk hipertensi emergensi. Jadi buru-buru diperbaiki hipertensinya ini biar dia tidak mengarah ke kegagalan organ yang lebih lanjut gitu. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul bisa disesuaikan dengan keadaan pasien tentu saja, karena kan tadi banyak tanda gejalanya ya. Ini dicontohkan misalnya ada penurunan curah jantung karena ya tadi resiko ada infrak miokard juga, kemudian kan patofisiologinya ya balik lagi kalau hipertensi itu jantungnya bekerja lebih keras gitu ya. Kemudian yang kedua ada nyeri akut, balik lagi kan tadi bisa sakit kepala dan lain sebagainya, atau bisa juga menegakkan yang ketidakpatuhan, tadi diedukasi biar pasiennya lebih rajin untuk minum obat sesuai dengan anjuran yang ditetapkan gitu. Sekian video ini, semoga bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat.
See you in the next video.